wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan. Mau apa kagak? Ya benar kan? Wa taqdimul yumna, dan sunnah yang termasuk daripada sunnah wudu, wa taqdimul yumna, mendahulukan bagian yang kanan. Min yadaihi, dari kedua tangannya, warijlaihi, dan kedua kakinya, alal yusra, atas yang kiri. Minhuma, dari keduanya. Jadi dahulukan tuh kanan ketika basuh tangan, begitu juga basuh kaki, dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Minhuma, dari keduanya. Ammal udwani alladzani, adapun dua anggota alladzani yang yashulu ghusluhuma, mudah membasuh keduanya, ma'an, secara bersama, kal khaddaini, seperti dua pipi, fala yuqaddimul yumna, maka janganlah mendahulukan yang kanan, minhuma, dari keduanya. Artinya makruh kalau sesuatu yang mudah dibasuh sekalian malah diduluin kanan sama kiri. Contoh pipi, ini kanan dulu baru kiri, makruh. Atau telinga kan bisa langsung dua-duanya. Gini ambil, kalau dia kanan dulu, kanan 3 kali, kiri 3 kali, makruh. Itu kan telinga bisa langsung sekalian kan. Atau kita ketika membasuh tapak tangan bisa sekalian kan. Nah, jangan kanan dulu baru kiri dulu, udah sekalian itu. Jadi yang bisa dibasuh sekalian, sekalipun dia ada kanan dan kirinya, tetap tidak disunahkan, bahkan makruh ketika mendahulukan yang kanan. Tapi kalau yang nggak bisa, tangan kanan kan susah tuh digabunginnya, kanan sama kiri gimana gabungnya? Maka sunnah kanan dulu baru kiri. Kaki juga kan nggak bisa langsung sekalian, maka sunnahnya kanan dulu baru kiri. Paham tuh ya? Kalau yang kayak telinga bisa sekalian, maka telinga tidak disunahkan mengkanankan dulu baru yang kiri, tapi justru makruh ketika dia kanan dulu dibasuh baru yang kiri. Dia sunnahnya justru bersamaan. Kemudian bal yadkurani, bahkan membasuh keduanya, yakni yang tadi tuh yang semacam pipi yang gampang dibasuh secara bersama. Bahkan membasuh keduanya itu adalah duf'atan. Sebagian baca daf'atan, tapi guru saya bacanya duf'atan wahidatan, secara serempak. Duf'atan wahidatan itu artinya secara serempak. Jadi kanan sama kiri enggak diduluin yang kanan, tapi langsung kanan dan kiri barengan gitu. Jadi yang sunnah kanan sama kiri yang mana? Tangan sama kaki. Sunnah kanan duluan baru yang kiri. Wa dzakaral musannifu, dan telah menyebut musannif, pengarang kitab, sunniyata taslihi, kesunahan menigakalikan, al-udwi al-maksuli wal mamsuhi, menigakalikan anggota yang dibasuh dan yang diusap. Fi qaulihi, dalam perkataannya, yakni perkataan si muallif, wat taharatu salasan, yakni perkataannya al-Imam Qadhi Abu Suja, dan sunnah mensucikannya atau membersihkannya salasan 3 kali. Jadi sunnah membasuh wudu itu 3 kali, muka 3 kali, 1 kali wajib, sunnahnya 3 kali. Tangan 1 kali wajib, sunnahnya 3 kali. Kumur sekali sunnah, 3 kali sempurna.
masukin air ke hidung dan muarinya sekali sempurna, sekali sunnah, 3 kali sempurna. Kemudian kepala ngusap kepala sekali wajib, 3 kali sunnah. Begitu juga kaki ya, atau tangan ya, tangan dan juga kaki. Tangan 3 kali hukumnya sunnah, sekali wajib. Kaki juga begitu, membasuhnya sekali wajib, 3 kali sunnah. Paham ya? Gitu. Jadi 3 kali hukumnya sunnah. Kalau 4 kali gimana? Ngerjainnya sampai 4 kali, maka hukumnya makruh kalau di air di rumah kita. Kalau menggunakan air kita sendiri hukumnya makruh, atau air di kawan kita atau di rumah kawan kita wudhu, atau air di majlis sampai 4 kali basuhan hukumnya makruh. Tapi kalau di masjid seumpama itu adalah air wakaf, maka hukumnya haram. 4 kali hukumnya haram, bukan wajib bagus, bukan haram. Kalau air air wudhu itu air yang dipergunakan untuk wudhu adalah air wakaf, maka tidak boleh kita ujuk-ujuk ke masjid, datang numpang kencing, habis cebok keluar lagi, haram hukumnya. Emang masjid toilet umum. Terus bagaimana caranya biar kagak dapat dosa? Maka kita datang ke masjid, buang air kecil, habis itu wudhu, sholat 2 rakaat pergi. Jadi biar sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena masjid itu dijadikan untuk tempat sholat, ya, tempat sujud. Maka kita wudhu dulu, kemudian sholat 2 rakaat pergi. 2 rakaat singkat aja, Fatihah, nggak pakai baca surah nggak apa-apa, yang penting melakukan sholat gitu. Sehingga kita buang air kecilnya kita atau buang air besarnya kita di masjid tersebut adalah untuk kemaslahatan ibadah, karena dalam rangka kita mau sholat gitu. Paham ya? Itu cara ngakalin namanya, elahnya begitu. Ini kalau enggak mungkin keluar, ya habis cibuk keluar, haram. Kemudian wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah, sebagian redaksi, wa tikraru, kalimatnya pakai tikrar, ai lil magsuli wal mamsuhi. Jadi sebagian redaksi kalimatnya itu bukan bitaslis tapi wa tikrar, dan mengulangi ya. Sama aja, maksudnya sama main di atas. Lil magsuli, bagi yang dibasuh, wal mamsuhi, dan yang diusap. Yang diusap apa? Kepala. Jadi kalau kepala nggak mesti dibasuh. Bedanya basuh mengusap apa? Kalau basuh butuh air yang emang ngembeng dah, airnya kebanyakan. Tapi kalau ngusap sekedar aja ada air yang nempel di tangan, gituin aja, itu namanya udah usap. Tanggung nih, satu lagi. Wal mualatu, dan berturut-turut atau terus menerus. Wa yu'abbaru, dan diibaratkan. Anha, darinya, bitatabu'i, dengan kalimat lafaz tatabu'i, sama. Mualah ya tatabu'i, maksudnya berturut-turut. Dan diibaratkan darinya dengan berturut-turut. Jadi mualah itu berturut-turut. Wahia, yaitu alla yahsuna, bahwa tidak terhasil, bainal udwaini, antara 2 anggota wudu, tafriqun katsirun, ada pemisah yang banyak atau pemisah yang lama. Bal yutahhirul udwa, akan tetapi yutahhirul udwa, membasuh anggota atau mensucikan satu anggota wudu, ba'dal udwi, setelah anggota wudu yang lain, bihaitsu, dengan sekira-kira atau dengan seukuran, la yajiful magsulu, tidak kering anggota yang dibasuh, qablahu, sebelumnya.
ma'atidali beserta dengan stabilnya atau normalnya al-hawai udara, wal mazaji kondisi tubuh, wal zamani musimnya, wa idza salasa fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin. Itu salah betul ya? Lam sa ya? Iya. Oh iya. Wa idza sallasa fal i'tibaru bi akhirin. Dan apabila meniga kalikan maka ibaratnya adalah dengan yang akhir basuhan. Bi akhiri ghuslatin, dengan akhir basuhan. Wa innama, dan sesungguhnya atau hanya saja yundabul mualatu, disunahkan mualah atau berturut-turut itu fi ghairi wudu'i sahibid darurah, pada selain wudu sahibud darurah. Amma huwa, adapun dia, fal mualatu wajibatun, maka mualah bagi sahibud darurah wajibatun, adalah wajib, fi haqqihi, pada haknya. Nah, saya yakin dah keder gak? Paham gak? Jadi begini, mualah, saya sengaja baca banyak dulu. Jadi mualah atau berturut-turut itu adalah membasuh satu anggota dengan anggota berikutnya tanpa ada pemisah. Basuh anggota, satu tangan udah selesai, mau ke kiri, sehat bang, sehat, lama kan ketemu kita, iya, baru basuh kiri, itu namanya udah ada pemisah, enggak mualah. Atau basuhan yang pertama dengan basuhan yang tangan kanan ke kiri itu tak udah kering, yang kanan kering baru ke kiri, itu juga tidak mualah. Jadi ini masih basah ke sini, itu namanya mualah. Enggak terseling dengan kerjaan yang lain, itu mualah yang pertama. Yang kedua, ketika meniga kalikan 1, 2, 3 basuhan muka, 1, 2, 3, maka diiktibarkan berturut-turutnya itu adalah pada basuhan ketiga. 1, 2, 3 basuh muka 3, maka jarak antara basuhan ketiga dengan membasuh anggota berikutnya yaitu tangan. Nah itu jangan ada jarak, paham gitu? Nah itu namanya, kalau dia ada jarak namanya tidak mualah. Dan mualah itu berturut-turut hukumnya sunnah bagi orang pada umumnya. Tapi buat sahibud darurah, siapa sahibud darurah? Orang yang memiliki kedaruratan, yakni apa? Ketika dia seumpamanya tasalsul baul, ngencing terus, ngetes saja, dari kemaluan ngetes saja, kencing aja, kagak bisa ketahan, udah dol udah, ya klepnya udah dol, terus itu bangsa ganti tutupan itu, ya tek atau kasih lem pordu, itu netes ya, tak. Nah kalau begitu berarti klepnya kendor, ya dia ngetes terus tuh. Nah kalau ngetes terus dia namanya sahibud darurah. Artinya apa? Kalau secara logika dia kagak sah sholatnya. Kenapa lah netes terus? Ya itu namanya sahibud darurah. Termasuk wanita yang keputihan. Keputihan itu termasuk sahibud darurah. Luas tuh keputihannya. Maka itu termasuk sahibud darurah tuh. Ini perhatiin nih wanita yang kalau khawatir keputihan. Kalau umpamanya haid lain lagi, haid itu ada beberapa warna, merah warna haid, tapi lebih kuat adalah warna hitam dan ambis biasanya hitam, merah, kemudian oranye, kuning kemerah-merahan, kemudian coklat, abu-abu. Tahu tuh perempuan merhatiin apa kagak? Cek lihat itu, itu kalau masih abu-abu namanya bukan keputihan, masih haid itu. Ya kalau keputihan ya putih. Dan itu dites. Jadi ngalirnya itu bukan ngalir ngucur, enggak.
ambil kapas, taruh di ini begitu, tekan dikit. Begitu tekan dikit, diangkat masih ada. Nah itu namanya, kalau umpamanya head berarti masih head. Kalau memang itu keputihan berarti itu keputihan yang ngalir. Gitu. Nah kalau dia keputihan atau tadi yang netes terus, nah itu namanya sahibud darurah. Maka mualah bukan sunnah hukumnya, tapi wajib hukumnya. Paham dia? Hukumnya wajib. Seandainya orang ngetes terus atau keputihan terus, maka bagaimana? Istinja dulu dia. Cebok dulu. Kapan ceboknya? Kapan istinjanya? Ketika udah azan, udah masuk waktu. Allahu Akbar, baru istinja. Bersihin tuh. Begitu habis dibersihin, ganti. Pakai yang baru. Ya, pakai celana dalam baru. Yang laki begitu juga. Kalau bisa di itu dulu apa namanya? Pakai pempes atau pakai apa namanya? Ya pelindung dah. Kalau enggak ya kalau mang laki mau irit ya plastikin. Plastikin ya. Karetin dah. Ya udah gojek. Ya, apa namanya? Kalau umpamanya dia ini kalau bisa dipakai pempes atau apa gitu. Biar enggak netes terus ke celananya gitu, biar enggak najis maksudnya. Itu syaratnya udah masuk waktu tuh, dia istinja, dibersihin, kemudian dia pakai. Kalau emang nggak ada itunya ya pakai celana langsung. Pakai celana, cuma resikonya ntar kan celana ganti. Kenapa? Karena najis. Tapi kalau pempes kan aman, pempesnya doang paling gitu. Cuma apa namanya, ketika dia udah masuk waktu, dia istinja, habis itu apa? Dia pakai pakaiannya, kemudian dia wudhu. Habis wudhu langsung sholat. Kalau umpamanya dia ngerjain sholat sunnah dulu bagaimana? Nggak apa-apa kalau masih sholat sunnah. Tapi kalau duduk dulu main handphone, kagak sah. Oh, penasaran ada WA kayaknya, balas WA dulu. Atau ngelihat apa yang lain di medsos, atau nonton TV dulu, maka nggak sah. Paham gak nih? Jadi wanita kalau keputihan itu mesti begitu. Udah masuk waktu, dia istinja, kemudian dia wudhu, langsung sholat. Udah nggak pakai ngobrol lagi, gitu. Kalau ngobrol lagi batal, hukumnya batal. Maka dia harus wudhu lagi, ya, mesti berturut-turut, karena dia dalam keadaan terus-terusan keluar hadas, ya, terus-terusan terjadi hadas pada dirinya, ya, keluar sesuatu yang najis pada dirinya, gitu. Paham ya? Maka hukumnya adalah wajib buat sahibud darurah. Jadi dia berturut-turut, dari wudhunya berturut-turut, dari wudhu sampai kepada sholat juga mesti berturut-turut. Wa baqiya lil wudu'i, maka sisa daripada wudhu sunanun, yakni sunah-sunahnya. Ini terjemahan ya. Kalau letter apa, kalau bagusnya wa baqiya lil wudu'i sunanun. Dan bagi wudhu itu ada kesunahan-sunahan yang lainnya selain yang disebutin di atas tadi. Ya, wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra. Dan ada bagi wudhu itu sisa kesunahan yang lainnya. Madhkuratun, yang adalah ia disebutkan fil mutawwalat, pada kitab-kitab yang rada gedean. Mutawwalat kitab yang gede. Ya, kalau ini berarti belum gede nih. Ada lagi gede. Ada Hasyiah Bajuri. Ada mau lagi gede, ya, I'anatul Thalibin majlis tidak. Yang gedean lagi yang Mughnil Muhtaj, terus sampai ada Syarah Al-Muhadzab 27 jilid. Ya. Nah, itu jadi ada kesunahan lain. Di antaranya nih kesunahan lain yang nggak disebut, ya, sunnah niat, sunnah al-wudu ketika awal, itu kesunahan tuh. Sunnah melafazkan niat. Ketika dia mau wudu, nawaitul wudu'a di mulut, itu sunnah. Kalau yang wajib kan di hati ketika basuh muka. Kalau dia nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, umpamanya di mulutnya, itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian meninggalkan bicara, itu sunnah. Kalau bicara kemarin hukumnya kemarin udah dibahas tuh, ya. Kemudian termasuk sunnah juga ketika udah selesai sholat atau selesai wudu, dia ngadep kiblat, angkat tangannya begini, kepalanya diangkat,
Ini doa ada sombongan nih. Yang ini doang nih. Ya, mau sholat istisqa. Jadi palanya demak, ininya ke atas. Gini. Gitu. Enggak begini enggak begini. Tapi begini. Baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Umpamanya sampai situ. Amin ya mujibas sa'ilin. Jangan ngusap muka, sunnah. Jangan ngusap muka, langsung lepas. Ngusap muka makruh. Ngelap-ngelap makruh, tangannya dilap, diceprak-ceprakin gitu makruh. Kan ada orang suka begitu ceprak-ceprak. Jangan. Makruh. Dilap-lap makruh hukumnya. Udah, selesai dia begini menghadap kiblat, kepalanya dongak, baca doa, selesai baca doa, sunnah dibaca, dianjurkan pula baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai hatta matla'il fajr. Maka setelah dibaca itu dalam kondisi ngadep kiblat, dia jalan ke tempat sholatnya, maka setiap langkah Allah ampunkan 1000 dosa, Allah angkat dia 1000 derajat, dan Allah jadikan itu setiap langkahnya 1000 pahala kebaikan. Enteng banget ya? Masa iya paling segini gitu? Terserah Allah, Allah yang mengasih. Apa? Wah itu apa hadis itu bener apa kagak? Nah, terserah Allah, Allah mengasih. Ya, bukankah kita pernah dengar ceritanya dari itu riwayat yang sahih ketika pelacur gara-gara ngasih minum anjing dapat rahmat Allah ya, masuk surga dia gara-gara cuma gitu doang. Kemana dosa jinanya? Kemana? Gara-gara yang kecil Allah ampunin semua tuh dosa jinanya, akhirnya masuk surga. Hak Allah itu, hak prerogatif Allah, bukan urusan kita. Makanya kita jangan pernah memvonis orang pasti neraka, enggak. Kecuali orang kafir itu lain. Orang kafir gak ampunan, itu udah jelas. Tapi kalau orang masih mukmin, masih muslim, masih ada peluang dapat ampunan. Gitu. Ya jadi itu termasuk dari kesunahan, dan juga sunah sholat 2 rakaat sunnah wudu. Bis wudu nih, sholat sunnah wudu. Gitu. Nah makanya kalau umpamanya kita ke masjid, wudu, masjid tidak ada, terus kira-kira sholat qobliyah 2 rakaat doang, habis itu kayaknya qomat nih. Nah makanya sholat qobliyah aja udah sekalian, di situ diniatin tahiyatul masjid plus sholat sunnah wudu. Karena kita habis wudu belum ngobrol, kemudian kita udah masuk masjid, namanya sunat tahiyatul masjid, tapi kesempatan sholatnya cuma buat 2 rakaat, maka kerjainnya qobliyah aja. Udah include 3 pahala, 3 in 1 tuh. Wudu juga, sunnah wudu, dapat juga sunnah tahiyatul masjid plus sholat sunnah qobliyah. Paham ya? Gitu. Kalau ngerjain 6 rakaat takutnya nggak kuber, ya udah keburu qomat. Waktu makalah faslun fil istijai wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat.